Haleluya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih beri waktu kita semua untuk kita boleh ada di dalam Dia. Saudara, bulan lalu saudara kita Joen minta untuk 40 hari dari ayah yang meninggal. Jadi saya tunggu-tunggu nggak ada berita gitu ya. Tapi nggak apa-apa saudara. Firman Tuhan pagi hari ini adalah untuk kita juga ya, untuk menghadapi situasi keadaan yang ada hari-hari ini. Kita perlu semakin dibangun iman kita supaya kita tetap mempunyai pengharapan ya. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini tentang hidup dengan penuh pengharapan ya. Selama kita ada dalam dunia ini, kita harus tetap memiliki pengharapan sampai kita sampai ke tempat yang terakhir ya. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. 1 Petrus yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau di belakang nggak ada tempat, di depan masih ada tempat. Ya, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, dalam dunia hari-hari ini ya, kalau kita simak dengan sungguh-sungguh, dunia sedang mendapat tekanan yang cukup berat ya, cukup berat. Sehingga kita bisa melihat keadaan orang-orang yang menghadapi keadaan ini. Ya, sehingga seringkali mereka tidak dapat menghadapi dengan pemikiran yang benar. Sehingga karena tidak tahu apa yang mereka berbuat apapun yang mereka mau lakukan, entah itu baik, entah itu tidak baik. Tapi saudara, memang hal ini pun dapat terjadi juga bagi kita orang-orang percaya yang ada dalam dunia hari-hari ini juga. Ya, sehingga saudara kita sadar bahwa pengaruh-pengaruh kehidupan yang ada ini dapat mempengaruhi kehidupan kita semua dalam hari-hari ini. Tetapi satu pertanyaan, kemana kita bisa lari untuk mengatasi keadaan yang datang ini? Ya, ini sangat penting sekali ya di dalam hari-hari yang ada pada saat ini, untuk kita bisa bertahan menghadapi keadaan situasi yang terjadi yang hari-hari ini. Yaitu Tuhan inginkan apa? Hidup dengan penuh pengharapan
kepada Yesus. Saudara, memang kita mungkin bertanya, sampai kapan keadaan seperti ini akan terus berlangsung? Dan apakah kita masih bisa menikmati suasana tenang, damai seperti pada masa lalu? Ini adalah pertanyaan yang sukar untuk dijawab hari-hari ini ya. Saya kira kita pun menyadari hari ini, tidak tahu kapan. Kemarin dulu rasanya rasanya sudah mulai tenang ya. Ternyata bergejolak lagi. Ada second wave yang begitu besar terjadi di mana-mana. Ya, Ibu Vivi di karantina nggak masuk US. Soalnya di Ohio lebih tinggi dari New York loh, betul? Ya, saudara, ini satu hal yang terjadi dalam hari-hari ini. Tetapi sudah kita kan, kapan sih ini akan berakhir? Tapi saudara, bukan kapan sudah berakhir, tapi bagaimanakah hidup kita hari-hari ini untuk menghadapi hari ini ada masa yang akhir, ya. Satu pertanyaan, masihkah kita berpengharapan di dalam Kristus? Ini yang sangat penting sekali kita harus diingatkan dalam hari-hari ini ya. Saudara, kalau kita mau Tuhan bisa adakan langsung hari ini, stop. Tuhan bisa lakukan, tapi Tuhan mungkin punya maksud lain, ya. Tuhan punya maksud lain dalam kehidupan ini. Kenapa? Tuhan ingin mungkin menumbuhkan iman percaya kita, menumbuhkan kehidupan kerohanian kita menjadi kehidupan rohani yang benar-benar seperti apa yang Tuhan mau, yaitu hidup dengan penuh pengharapan sampai pada masa Tuhan panggil kembali, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Ya, saudara, ini penting sekali dalam hari-hari ini. Saudara, kalau kita melihat dari pembacaan kita tadi ya, dalam keadaan seperti itu, bagaimanakah kita sebenarnya Tuhan menjawab pertanyaan ini? Tetapi saudara, kita melihat terlebih dahulu dari latar belakang ungkapan yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam surat yang pertama ini, 1 Petrus yang pertama ini. Kalau kita melihat latar belakang daripada surat ini, saudara, pada waktu surat ini ditulis, jemaat yang dilayani Petrus sedang mengalami tekanan yang sangat berat sekali. Jangan pikir saudara zaman lalu tidak ada tekanan cukup berat. Ya, saudara, mengalami tekanan yang berat dari pemerintah Roma. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero, menilai kekristenan itu sebagai religio illicita. Ini artinya apa? Agama yang tidak punya hak untuk hidup di wilayah kekaisaran Romawi. Coba saudara bayangkan ini, seperti lihat dalam ayat yang ke-6 itu ya. Kalau saudara katakan sampai Rasul Petrus menghibur, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara bisa bayangkan ya bagaimanakah tekanan kita orang Indonesia, kita tahu ya bagaimanakah tekanan yang terjadi atas kehidupan orang-orang Kristen. Di sini kita perhatikan Kaisar Nero menilai kekristenan itu sebagai agama yang tidak punya hak untuk hidup di wilayah kekaisaran Romawi. Coba saudara bayangkan bagaimana pergumulan saudara-saudara kita yang ada di China, yang ada di Irak, di Iran dan semua itu. Saudara bisa bayangkan, ya, saudara bisa bayangkan. Bukan satu kehidupan yang mudah ya. Bukan satu kehidupan yang mudah. Oleh karena itu Petrus diberi ilham dari Roh Kudus untuk memberikan penghiburan supaya iman jemaat waktu itu tetap kuat, sehingga dapat bertahan sampai pada saat yang terakhir. Nah, ini dalam kehidupan sekarang saat ini juga ya, kita bertanya kapan?
ini semua berakhir. Rasanya sudah, wah senang ya. Tapi kebebasan itu malah membuat penyakit itu kembali lagi. Tapi kan mungkin karena udara dingin membuat itu kembali lagi bekerja. Kita nggak tahu ya. Tapi saya kira di mana-mana sama ya, hari-hari ini di Eropa juga bergumul dengan pandemik yang cukup berat ini. Ya, oleh karena saudara di sini Rasul Petrus menuliskan dalam 1 Petrus ini menjadi sebuah surat yang penuh dengan pengharapan di tengah-tengah tekanan aniaya. Seperti tema, kalau sudah lihat tema dalam 1 Petrus ini, dalam 1 Petrus 1 ayat 3, saudara di sana dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa? Suatu apa? Hidup yang penuh pengharapan. Ya. Suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini yang Tuhan inginkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Orang yang tidak punya pengharapan itu, coba saudara lihat ya, berapa hari yang lalu di Kota New York, dalam 1 hari itu di subway aja dua accident ya, orang didorong ke rel depan kereta api. Seorang ibu ya, seorang ibu dari Brooklyn, dia waktu sedang nunggu kereta, dia sambil bawa handphone, dia baca Alkitab ya, baca firman Tuhan di subway. Tahu-tahu dia didorong, jatuh, dan dia jatuh di antara dua rel itu, jadi di tengah-tengah, sehingga itu kereta langsung datang loh saudara, kereta langsung datang, kemudian dia ada di bawah kereta karena di antara rel itu, sehingga dia selamat. Waktu dia dibawa rumah sakit, dia tidak sadar. Di rumah sakit pun baru sadar, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia syukur pada Tuhan, karena Tuhan pelihara. Dan orang yang mendorong itu apa? Orang yang tidak punya pengharapan. Kan apa? Orang homeless dan tidak punya kerja, tidak punya ini, tidak punya itu. Untuk hidup tidak ada pegangan. Ini contoh kehidupan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Bayangkan di subway yang lain pun ada orang pensiunan dari kantor pos pun didorong. Semua tidak punya pengharapan orang yang mendorong. Contoh yang lain banyak, yang menembak, yang menusuk, yang segala macam. Banyak saudara, mereka tidak mempunyai pengharapan. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Kita sebagai orang-orang tebusan itu, jangan sampai kita tidak mempunyai pengharapan di dalam menunggu waktu kita, atau dalam menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, oleh karena saudara, mari kita akan melihat bagaimanakah orang yang hidup dengan penuh pengharapan itu. Ada 3 hal. Yang pertama, hidup penuh pengharapan dimulai dengan mengerti, perhatikan ini, mengerti keberadaan diri kita sendiri. Ya, mengerti dengan keberadaan diri kita sendiri. Saudara, banyak orang kadang-kadang tidak tahu siapa diri sendiri ya. Kamu udah tahu siapa saya? Oh, malah tanya siapa saya, nggak tahu. Diri sendiri nggak tahu siapa diri sendiri. Ya, saudara-saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, saudara harus tahu siapakah diri saudara sendiri. Ya, saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang kedua, dalam 1 Petrus tadi, ayat yang kedua dikatakan kita ini adalah orang-orang pendatang, ya, orang-orang pendatang, yaitu apa? Orang-orang apa? Semua baca. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus
dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Saudara, di tengah-tengah tekanan yang berat, tidak mustahil ya banyak anak Tuhan yang merasa rendah diri dan putus asa, sebab merasa tidak berarti ya saudara, rasa tidak berarti. Ya kita kadang-kadang di negara ini kan saat ini sedang permasalahan yang besar karena apa? Antara ras suku satu dengan yang lain, merasa satu suku yang lain lebih berharga daripada suku yang lain atau bangsa yang lain. Dan kadang-kadang kita pun orang Asia pun kadang-kadang lebih direndahkan daripada kulit yang lain. Ya, ini yang menjadi satu hal yang terjadi seringkali karena tekanan begitu rupa, saudara, keberadaan anak-anak Tuhan itu merasa seolah-olah seperti tidak ada artinya ya, tak berarti, sangat direndahkan sekali. Lalu kalau menghadapi tekanan, penyiksaan dan segala macam, saudara, rasanya kita tidak ada harganya. Ya, kehadiran jemaat pada waktu itu nampaknya tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Romawi pada saat itu. Saudara, dalam keadaan seperti ini, Petrus mengingatkan siapakah sebenarnya kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman itu. Supaya apa? Supaya kita dibangkitkan, dikuatkan di dalam keadaan yang memang rasa kita ini rendah sekali, tidak ada artinya. Tapi bukan berarti di hadapan Tuhan itu berarti sangat berarti sekali ya. Oleh karena saudara, kalau kita melihat dalam ayat 2 tadi, orang percaya itu dikatakan orang pilihan Allah. Amin saudara. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita lihat dalam ayat yang kedua tadi, istilah orang-orang yang dipilih atau pilihan itu adalah istilah yang dipakai dalam perjanjian lama untuk bangsa Israel, yaitu apa? God chosen atau elect people. Namun saudara, kita perhatikan, meskipun umat Israel menjadi umat pilihan Allah, namun Israel sebagai umat pilihan Allah yang gagal melaksanakan fungsinya di dunia ini untuk melayani Allah. Oleh karena itu, yang menjadi umat pilihan Allah sekarang ini adalah orang-orang yang beriman, yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, bahasa, dan bangsa. Kemarin ibu yang didorong itu, dia dari Puerto Rico, dia tidak bisa begitu bahasa Inggris juga, bahasanya bahasa Spanyol, lancar sekali. Tapi Tuhan menjangkau. Di Amerika ini, kalau kita melihat begitu Tuhan mengasihi segala bangsa ya. Yesus cinta segala bangsa. Ya. Warna kulit ini begitu, semua Tuhan mengasihi. Ya. Maka saudara, kita ini sebenarnya adalah umat pilihan. Coba kalau kita kan masuk merasa bangga ya kalau kita masuk dalam satu klub yang elit ya, karena kita merasa istimewa, kita bangga. Bagaimana kita? Apakah kita bangga juga menjadi orang pilihan Allah? Ya, saudara, ini satu keajaiban yang besar, ya, satu keistimewaan yang besar. Kita harus tahu siapa kita. Kita ini adalah orang pilihan Allah. Kita ini adalah pilihan Allah, orang yang istimewa. Tapi yang kedua juga dikatakan orang percaya itu orang yang dikuduskan oleh Roh. Bukan saja dipilih, tapi dikuduskan oleh Roh. Roh Kudus itulah yang membangkitkan di dalam hati kita kerinduan untuk mencari hadirat Allah dan mohon pengampunan dosa, dan oleh karena kasih karunia Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib.
Sehingga saudara, Roh Kudus itulah yang membimbing kita dari hari demi hari dalam hidup yang kudus. Memang sudah kita lihat dalam proses pengkudusan, sanctification. Kalau kita perhatikan dalam ayat 2 tadi menjelaskan dikuduskan oleh Roh. Supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu roh itulah yang membawa kita makin hari, dari hari ke makin hari, makin kita dewasa dalam kerohanian kita. Maka itu dipertanyakan, saudara, jadi kita menjadi orang percaya, apakah ada pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada pertumbuhan rohani, perlu dipertanyakan keberadaan kehidupan kita di depan Allah. Kenapa? Karena Tuhan setelah tinggalkan dunia ini, Dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk menuntun kehidupan kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Banyak hal yang Roh Kudus bisa kerjakan. Kalau Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, saudara, kita akan menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Ada pertumbuhan rohani. Menghadapi keadaan yang demikian, saudara, bukannya kita mengeluh. Kan banyak ya, orang kadang-kadang baru menghadapi masalah sedikit, keluhannya sudah sepanjang hari mengeluh, mengapa demikian. Saudara tidak akan mendapat jawaban penyelesaian. Kenapa? Tuhan tidak senang dengan keluhan-keluhan kita. Tapi kita mau belajar. Kalau kita lihat ada anak Tuhan yang selalu mengucap syukur, puji Tuhan ya. Gimana? Sudah makan? Oh, puji Tuhan. Belum makan pun puji Tuhan. Kenapa? Ada pertumbuhan kehidupan rohani, karena yang menuntun roh ini membawa pertumbuhan hari semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari kita diubahkan. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan. Kalau jadi orang Kristen dari dulu sampai sekarang sama aja, berarti tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup. Itu sangat bahaya sekali. Bagaimana kita bisa memiliki satu pengharapan yang indah? Maka sudah kita perlu melihat diri kita sendiri. Siapakah kita ini? Ya, sebagai orang pilihan Allah, orang yang dipimpin oleh Roh. Tetapi yang ketiga juga, saudara, orang percaya itu dikatakan orang yang menerima percikan darah Kristus. Ya, orang yang menerima percikan darah Kristus. Pada saat orang kusta, ya, kalau kita lihat seringkali orang kusta lambang dari orang itu berdosa, saudara, orang kusta sembuh, apa yang harus dikerjakan? Dia harus datang pada imam untuk menerima percikan darah burung. Kalau sudah bisa lihat, bisa baca juga ya dalam Imamat yang ke-14 ayat 1 sampai 7. Di sana sudah bisa melihat mereka harus datang kepada imam kalau mereka dikatakan sudah sembuh. Ya, akhirnya bawa 2 burung, 1 burung dibunuh, darahnya dicurahkan di atas air yang mengalir, kemudian yang burung yang satunya dengan ada rempah-rempah terus dicelupkan di darah, kemudian dipercikkan kepada orang yang sakit kusta untuk tanda pentahiran. Susah jadi orang dulu ya, saudara. Kita bersyukur saat ini Tuhan sudah mengubahkan ya. Ingat bagaimanakah dengan percikan darah Kristus dosa kita pun ditahirkan. Melalui korban darah Kristus, orang percaya mempunyai hubungan yang baru dengan Allah, di mana dosa-dosa masa lalu diampuni dan ia diberi anugerah Tuhan untuk hidup dalam ketaatan di masa yang kita lalui. Maksudnya kita adalah orang-orang yang dipercik oleh darah Kristus, disucikan, diampuni dosa-dosa kita. Jadi saudara, kalau kita lihat siapakah kita hanya orang istimewa loh, jangan sembarangan ya. Jadi saudara jangan, di sini Rasul Petrus memberikan dorongan kepada jemaat yang sudah down, ya, karena tekanan dari pemerintah yang begitu rupa. Tekanan yang begitu rupa. Bayangkan saudara. Sehingga saudara perhatikan di sini,
ini merupakan suatu kekuatan untuk mereka kembali bangkit. Oleh karena apa? Oleh karena kita adalah orang yang berbeda dengan orang yang ada di luar. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Maka saudara, kalau kita rendah diri ya, kita tidak perlu kita rendah diri. Kata Kristen itu sebenarnya waktu zaman-zaman lalu merupakan satu kebanggaan yang sangat besar sekali. Masa kita mau down sekarang ya? Meskipun kita dengar hari-hari ini, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita berdoa aja supaya memang itu satu nubuatan Tuhan yang harus terjadi dalam masa akhir. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita orang percaya. Tetapi saudara, di sini kita harus tahu untuk mendapatkan pengharapan itu, kita harus tahu terlebih dulu siapakah diri kita ini. Ya, kadang-kadang saudara, orang Indonesia kadang-kadang malu untuk mengakui diri kita Indonesia. Dulu terlebih pada waktu macam-macam terjadi berita-berita ini, kadang-kadang malu ya, kita katakan kamu Indonesia ya, oh no, saya Malaysia. Siapa yang ngaku gitu? Ayo minta ampun Tuhan, saudara Indonesia ya. Betul? Banyak sudah, banyak. Kamu dari mana? Dari Indonesia toh? Oh enggak, saya Malaysia kok. Tidak mau mengakui dirinya siapa. Sebenarnya orang Indonesia pun bukan satu hal yang kita patut banggakan Indonesia, betul? Meskipun sudah tidak sempurna, tapi kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan memeliharakan kita. Di waktu di Indonesia pun kita boleh rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Dibandingkan yang lain, mungkin kita hidup lebih baik daripada orang-orang yang bukan orang pilihan Allah. Maka sudah di sini, di tengah-tengah keadaan demikian, kita patut mensyukuri kehidupan kita ini sebagai orang-orang pilihan Allah yang dipimpin oleh Roh, bahkan disucikan, dikuduskan oleh karena percikan darah sendiri. Maksudnya ini yang mendorong kita untuk melangkah lebih lanjut, ya. Dalam yang kedua, hidup penuh pengharapan harus mengerti apa yang menjadi pengharapannya, ya. Kita berharap apa yang saudara harapkan. Kalau dari yang pertama saudara tahu siapa diri saudara, tapi yang kedua saudara katakan kita hidup dalam pengharapan. Apa yang saudara harapkan? Memang saudara, orang dalam dunia ini tanpa pengharapan, saudara sudah habis waktunya hidup dalam dunia, tidak ada pengharapan. Jadi orang-orang yang masuk yang sudah masuk di kubur itu orang-orang yang sudah tidak berpengharapan karena sudah selesai hidupnya. Tapi orang masih hidup, orang yang sehat rohaninya, lebih kita harus tetap memiliki pengharapan. Maka itu saudara, kita harus tahu apa yang menjadi pengharapan kita. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 1 tadi ayat yang keempat, Rasul Petrus dengan sangat indah memberitahukan apa yang menjadi pengharapan orang Kristen yang tertindas. Yaitu apa? Ada warisan yang tersedia di surga. Coba kita baca ayat sama-sama. 1, 2, 3, 4. Untuk menerima sebagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin, saudara. Ini adalah pengharapan kita, karena apa? Ada satu warisan. Dalam bahasa Inggris sekarang, there is an inheritance, ya, satu warisan. Kalau kita lihat dalam ini hubungan dengan perjanjian lama juga, dikatakan di sana warisan yang dipakai itu adalah warisan seperti pada waktu bangsa Israel diberi warisan, yaitu apa? Warisan bagi bangsa Israel itu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itu warisan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel.
Ketika Rasul Petrus menulis hal ini, ia menegaskan bahwa warisan yang akan diperoleh orang beriman itu jauh lebih indah dan lebih mulia daripada tanah perjanjian umat Israel. Karena keindahan dan kemuliaan warisan itu diungkapkan dalam 3 istilah dalam ayat 4 tadi. Dikatakan yang pertama adalah tidak dapat binasa. Warisan itu adalah warisan yang tidak dapat binasa. Dalam bahasa Yunani katakan aptartos. Aptartos itu punya arti apa? Tak dapat dikuasai oleh pasukan musuh. Tidak dapat dikuasai pasukan musuh. Saudara, hal ini mengingatkan kita bagaimanakah tanah Kanaan yang disebut Promised Land itu bagi Israel berulang-ulang telah dikuasai oleh orang kafir. Meskipun telah kembali, tetapi tetap tidak aman. Sampai sekarang pun menjadi sasaran yang negara itu menjadi sasaran dari dunia ini. Ya. Oleh karena itu, saudara, melalui ayat ini Petrus memberikan jaminan bahwa warisan kita di surga nanti akan aman, 100% aman dari serbuan pasukan musuh. Ya saudara, jadi kalau kita melihat yang pertama, warisan itu adalah warisan yang tidak dapat binasa. Warisan yang kedua diartikan juga tidak dapat cemar, ya, terkena pencemaran atau polusi. Hal itu juga mengingatkan kita akan tanah perjanjian umat Israel yang berulang kali dicemarkan oleh berbagai penyembahan berhala. Ya, jadi saudara, sini warisan kita surga itu adalah warisan yang benar-benar murni 100%, tidak ada pencemaran sedikit pun. Yang ketiga, katakan warisan itu tidak dapat layu. Di tanah perjanjian, bahkan di tempat dimanapun di muka bumi ini, bunga yang paling indah juga pasti akan layu. Tidak demikian di hari depan umat Tuhan, bahwa warisan kita di surga tidak akan pernah layu. Jadi itu warisan yang istimewa, saudara. Kita disediakan oleh Tuhan. Itu pengharapan itulah pengharapan kita nanti waktu masuk di surga. Saudara, semua barang yang sudah kumpul di dunia ini yang indah-indah itu nanti akan ditinggal semua, saudara, tidak akan bawa apa-apa. Tapi kita sudah memiliki warisan yang tersedia, yang Tuhan sudah siapkan. Waktu kita perlu pengharapan ini, saudara, dengan mengerti serta mengetahui ada warisan yang luar biasa besar dan indah ini sedang menanti di hadapan kita, iman anak-anak Tuhan harus selalu dikuatkan. Ya, jemaat dapat melihat dengan mata iman ada kemuliaan yang besar sedang menanti di surga. Ya, oleh karena saudara, di sini menjadi satu hal bagaimanakah kita tetap berpengharapan, ya? Karena inilah yang menjadi satu kenyataan, Tuhan pun akan menolong kita untuk kita tetap berkuat dalam iman kita. Rasul Paulus pun katakan dalam Roma 5 ayat yang kedua, dalam Roma 5 ayat kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita megah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi saudara, kita harus jaga peliharakan iman percaya kita sampai pada hari akhir, sehingga pengharapan itu menjadi satu hal yang nyata dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga, hidup penuh pengharapan menghasilkan kekuatan daya tahan yang besar, yang positif. Ya, dalam ayat 5 dan 6, dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu,
sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Tuhan inginkan apa? Kita memelihara kekuatan Allah di Tuhan kita, sampai keselamatan itu yang tersedia di akhir zaman itu dinyatakan. Saudara, menurut para fisiologi ya, kalau kita perhatikan, ada yang katakan orang yang paling malang di dunia ini bukan orang yang tidak punya uang, tetapi orang yang api pengharapannya sudah padam sama sekali di dalam hatinya. Jadi saudara, bukan orang yang malang itu bukan orang yang tidak punya uang, tetapi orang yang api pengharapannya sudah padam, tidak ada gairah. Ya, kalau istilah yang sehari-hari mungkin sudah kata tidak ada gairah untuk hidup lagi. Karena apa? Tidak ada pengharapan. Ya, tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada api pengharapan yang membakar, selalu ada semangat. Saudara, selama pengharapan itu masih ada, itu berarti masih ada kekuatan yang bisa membuat orang itu tersebut selalu bangkit. Pengharapan dalam itu memberikan satu kekuatan yang besar dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Rasul Petrus menghendaki agar jemaat yang berada dalam tekanan yang berat itu dari pemerintah Roma tadi tetap memelihara api pengharapan di dalam hati mereka, sebab hal inilah yang dapat menghasilkan kekuatan yang besar. Untuk apa? Untuk bertahan dan bertekun sampai akhir. Saudara, dengan banyak hari-hari ini tidak seperti apa yang dihadapi jemaat pada waktu itu. Ya. Tekanan cukup berat. Mungkin siksaan cukup berat. Tapi di sini Rasul Petrus inginkan tetap mempunyai semangat, mempunyai kekuatan yang besar untuk bertahan, tetap kuat dan tekun. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita kehilangan gairah. Ini yang berbahaya dalam hari-hari ini. Banyak kita kehilangan gairah lagi untuk datang pada Tuhan. Ini bahaya sekali. Ya, saudara, sampai kehilangan kerinduan untuk kita tetap ada di dalam Dia. Karena di dalam Kristuslah kekuatan itu akan tetap dibangun, dipertahankan supaya kita tetap kuat dan teguh dan tegak berdiri di tengah-tengah keadaan hari-hari ini. Saudara, kalau tidak kita sadar hari-hari ini kita dibatasi ya. Hari-hari ini sudah memang di kota New York ini keras sekali ya. Karena apa? Kota New York tidak mau itu persentase itu naik lagi ya. Maka itu ditekan rakyat di kota New York. Ya, sekolah ditutup. Sekolah salahnya apa? Sampai pada orang-orang tua di demonstrasi kemarin. Ya, karena di sekolah rate-nya sangat rendah sekali. Tapi yang membuat sampai tinggi kan bukan anak-anak sekolah, tapi anak sekolah yang dikorbankan. Sehingga anak sekolah memang mungkin lebih baiknya ya anak-anak supaya tidak terkena penyakit yang melanda dalam hari-hari ini. Tapi saudara, di New York termasuk yang paling rendah ya. Kan cuma antara 2,993 naik turun 3 itu ya. Lain-lainnya sudah lebih dari 3. New Jersey 9, something. Ada state lain di mana di Texas atau di Florida itu 40%, bayangkan gitu. Jadi saya bayangkan itu tinggi sekali. Entah di Ohio berapa persen Ohio. Maka saudara, banyak yang
banyak yang ditutup, ya, di lockdown lagi, saudara. Maka itu di kota New York ini diancam untuk di lockdown. Bayangkan, saudara, di New York ini diancam di lockdown. Coba bayangkan hari-hari ini. Jangan lupa ke salon, ya, kan itu mesti ke salon karena mau ditutup lagi salon 5 bulan. Punya gondrong lagi, repot. Sampai salon ditutup, restoran ditutup, semua ditutup. Karena dia merasa untuk supaya rate-nya tidak naik, tapi rakyatnya jadi korban. Orang yang dari Lancet masuk ke New York pun harus di karantin. Bayangkan, saudara, demi supaya rate-nya tidak naik, tapi tekanan cukup besar, ya. Karena di sinilah yang menjadi satu kenyataan. Kalau kita perlu siapa? Kita hanya perlu Yesus. Itu firman Tuhan saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa mungkin kita bertanya, apakah Tuhan peduli? Tuhan peduli, ya. Tuhan tidak pernah tidak peduli. Tuhan peduli kepada kita. Di tengah-tengah keadaan demikian pun Tuhan peduli. Makanya sudah kita tetap ada dengan, karena kita perlu kekuatan yang membawa kita untuk tetap kuat, tetap bertahan dalam hari-hari ini, dalam masa-masa yang terakhir. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan pengharapan tadi. Kalau hilang pengharapan sudah, dan setelah kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena sudah di sini menjadi satu kenyataan apa yang Rasul Petrus inginkan juga, kekuatan itu untuk bertahan dan bertekun sampai akhir. Seperti Rasul Paulus pun menasihatkan dalam suratannya juga, kalau sudah baca dalam Roma 12 ayat 12. Dalam Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam apa? Dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi saudara, di sini kita perlu untuk selalu berpengharapan, ya, supaya kekuatan nyata untuk kita bisa bertahan dalam, dan tetap berdoa supaya kita kuat dalam hari-hari ini. Tapi juga dalam Roma yang 15 ayat 13. Roma yang ke-15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, saudara-saudara, dalam hal ini mari kita mau tetap tekun di dalam Dia. Ya, saudara, meskipun kita dibatasi banyak hal, ya, kita dibatasi banyak hal, tapi kita rindu Allah sendiri akan menjadi kekuatan kita di dalam kita melewati hari-hari yang ada. Amin, saudara. Begini itu dalam hari-hari mari kita mau tetap bertekun. Rasanya kita tidak mampu, ya, menghadapi situasi dunia ini. Mungkin kita tidak mampu, ya, tidak mampu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sendiri akan tetap memampukan kita kalau kita tetap ada di dalam Dia. Maka jangan tinggalkan Dia, saudara. Saya tahu saya kasih batas-batas ini membuat saudara mungkin tidak bisa bergerak atau keadaan terbatas, tapi di depan masih ada kosong, gitu. Jadi kalau di belakang masih masuk, ya. Karena keterbatasan, saudara berdoa, ya, supaya jangan semakin kita ditekan lagi, ya. Ini belum memang, tapi pasti ada tekanan yang akan datang kembali. Tapi
Kita minta saudara sekarang ini sudah dibatasi sampai hanya 25 orang ya. Bayangkan sudah berpakaian 25 orang. Ya bersyukur masih ada online dan semuanya masih dapat menolong untuk mereka yang tidak hadir. Tapi saudara, bawa dirimu untuk selalu bertekun di dalam Yesus. Kenapa saudara? Kalau saudara tidak punya pengharapan lagi ya itu ya orang-orang yang saat ini berbuat yang tidak benar di kota New York dan sekitarnya itu kan apa? Mereka sudah tidak punya pengharapan. Tidak ada pengharapan. Kemarin ada satu, tadi saya baca di seorang ibu yang anaknya yang mendorong ke kereta itu, anak itu ditangkap sampai ibu ini meminta kepada pemerintah untuk menolong anak itu supaya anak itu ditolong, bukan ya ini situasi butuh satu pertolongan untuk membawa mereka berpengharapan. Ibunya tidak mampu untuk membawa anak itu untuk menjadi orang yang mempunyai pengharapan hidup. Kemarin dulu ada saya itu ibu yang bagian apa di kota New York ini, seorang wanita yang mengatakan bahwa kalau kamu memang memerlukan pertolongan, datang kepada saya akan membantu kamu cari pekerjaan dan semua itu. Ya di situ ngomong segampang, tapi bagaimana dengan latar belakang yang sudah tidak mempunyai pengharapan, itu perlu diperbaiki dulu baru bisa. Kalau orang yang sudah begitu siapa mau nampung dia kerja, nah mungkin mesti diperbaiki dulu, direhab dulu, baru dikasih pekerjaan dan bisa menjadi orang yang katakan sampai tempat tinggal dia akan penuh. Puji Tuhan kalau memang dia bisa lakukan itu. Ya. Tetapi satu perkara yang kita tahu bahwa kita bisa mendapat semua itu kalau kita tetap ada di dalam Kristus. Sampai saudara, dalam hari-hari ini kita tetap mau ada di dalam Dia, ya. Tetap pegang Yesus dalam kehidupan. Kalau tidak, saudara akan gagal, saudara akan tidak mampu. Ini belum seperti apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang akan terjadi? Ya, tetapi kalau kita mau punya pengharapan, kita dapat takut. Ya, seperti Rasul Petrus pun dalam ayat yang ke-6 tadi katakan, bersukacitalah, bergembiralah. Ya. Kita mau Thanksgiving, saudara. Orang katakan Thanksgiving, wah perayaan besar ya, makan-makan. Bersyukur apa? Bersyukur dengan seekor turkey? No. Kita mau bersyukur lebih dari turkey. Karena apa? Karena Tuhan dapat lakukan perkara yang besar dalam kehidupan. Nah, saudara, kalau saudara sampai saat ini masih berada sampai saat ini, mungkin satu dua mungkin yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan situasi apapun, tapi tidak perlu takut saat kita berpengharapan. Tuhan akan buka jalan untuk menyelesaikan masalah kehidupan ini. Betul? Jadi ini mari kita mau serahkan kehidupan kita, minta Tuhan sendiri akan tetap ada di dalam kita, supaya kita tetap berpengharapan, hidup dengan penuh pengharapan di dalam masa yang akhir ini. Kalau tidak, kita tidak akan mampu. Kita akan gagal. Kita tidak akan sampai kepada tujuan yang akhir. Ya, di nama Tuhan kita ini boleh jadi kekuatan kita semua, supaya dalam masa-masa yang akhir ini Tuhan akan semakin menolong kita untuk kita mampu berdiri dalam kebenaran di dalam Dia. Ya, mari kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan